Salam damai dan sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian Jumat 17 September 2021. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah kutipan Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 8 ayat yang ketiga. Dimuliakanlah Tuhan. Yohana istri Kausa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah kutipan Injil suci Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, umat Katolik dimanapun berada, dari cerita kutipan Injil hari ini kita bisa mempelajari bahwa pewartaan juga memerlukan dukungan dari beberapa faktor. Di antaranya finansial, kemudian yang kedua tenaga, dan yang ketiga intelektual. Sebuah organisasi apapun jika tanpa dukungan dari 3 faktor di atas tidak akan jalan atau tidak akan berjalan dengan baik. Lalu ketiga faktor di atas sumbernya dari mana? Terutama yang berhubungan dengan gereja Katolik. Kembali lagi pada kutipan Injil hari ini, Yohana, Susana dan kawan-kawan adalah umat yang mendukung Yesus. Mereka mensupport dengan harta kekayaan mereka. Itu kita bisa lihat dari sisi finansial untuk gereja. Kemudian kita tahu Yesus punya rombongan, dan para rombongan itu adalah para muridnya. Dan para murid itu senantiasa melaksanakan setiap perintah Yesus. Itu kita bisa lihat dari sisi ketenagaan. Di antara para murid itu tentu ada murid yang berpengetahuan atau berpendidikan. Yang saya tahu dari melihat latar belakangnya sebagai pemungut pajak, salah satunya Matius dan juga Thomas. Thomas di sini adalah murid yang paling kritis. Paling tidak, ketika Yesus bangkit dia tidak percaya, dan dia bisa percaya kalau dia bisa mencelupkan jarinya ke bekas luka Yesus. Dan hal ini bisa kita tinjau atau kita lihat dari sisi intelektual untuk gereja. Baik Yohana, Susana dan kawan-kawan, Matius, Thomas dan para murid lainnya, mereka adalah umat. Artinya ketiga faktor tadi berasal dari umat atau bersumber dari umat. Nah, untuk zaman sekarang hal yang sama masih berlaku atau tidak ketiga faktor ini? Menurut saya masih sangat-sangat berlaku. Pendukung dari 3 faktor tadi atau sumber dari 3 faktor tadi itu tetap berasal dari umat, dan nanti hasilnya akan kembali ke umat walaupun dalam bentuk lain. Kita bicara tentang imam, rohaniwan, rohaniwati, biarawan, biarawati, pastor, pater, bruder, suster, sampai ke tingkat paling bawah para kerasulan awam. Awalnya mereka ini dari mana? Tentu saja awalnya dari umat. Dan nanti mereka ketika melaksanakan tugas dan panggilan mereka akan kembali ke umat.
terutama dalam hal pembinaan rohani. Dan tidak ada seorang pastor pun atau seorang rasul pun yang muncul sendiri seperti Bim Salabim. Kita berkaca dan bercermin dari kisah hidup Yesus. Yesus sendiri yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga berasal dari umat. Beliau terlahir dari rahim Bunda Maria. Dan pada posisi saat itu Bunda Maria adalah sebagai umat penganut agama Yahudi. Kemudian kita semua dipanggil dan dipilih untuk menjadi pendukung dari pewartaan karya keselamatan melalui Gereja Katolik. 3 faktor pendukung di atas itu semua tanggung jawab kita. Intinya setiap orang yang sudah menerima baptisan sudah mempunyai 3 tugas pokok panggilan itu sebagai imam, nabi, dan raja. Walaupun masing-masing orang berbeda-beda cara pengaplikasian berdasarkan talenta yang mereka miliki, berdasarkan latar belakang yang mereka miliki, baik itu pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Dan pertanyaan renungan pada kesempatan hari ini, apakah kita yang sudah terbaptis sebagai simbol sah murid Yesus atau pengikut Yesus Kristus, sudahkah kita berperan aktif dalam pewartaan gereja, pewartaan keselamatan melalui Gereja Katolik dengan apa yang kita miliki? Seandainya belum, mulai saat inilah kita memberikan diri dan apa yang kita punya kepada Tuhan. Amin. Demikianlah renungan pada kesempatan hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.